Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita awali saja pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menolak keberkahan pada acara hari ini, kita akan akan disampaikan oleh Ustaz Imana MA Al-Hafiz, Guru SMP IT Al-Huda. Kepada beliau waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Boleh sekarang nih. Shadaqallahul azim. Boleh ngaji dua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan pada Ustaz Abdul Manan Al-Hafiz MA dalam SMP IT Al-Huda. Semoga Allah memberikan kesehatan, kebahagiaan, sakinah, mawaddah warahmah dan seluruh keluarga, juga seluruh keluarga besar SMP IT Al-Huda insyaallah. Dan juga Bapak Ibu yang hadir dalam pertemuan kajian bulanan kita melalui virtual pada hari ini. Dan alhamdulillah kan ahlan wa sahlan pada Bapak Nurdin Faldi STG Hotel Psikologi selaku yayasan, dan di samping saya juga sudah hadir Al-Ustaz dan beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Latifah itu. Kita akan lanjutkan acara kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Nurdin Faldi STG Hotel Psikologi selaku ketua yayasan. Ya, sambil menunggu koneksi beliau. Baik, hadirin dirahmati Allah, dengan waktu yang sudah menunjukkan pukul 10 kurang 20 menit, langsung saja kita akan menginjak acara ini untuk kajian bulanan Yasin Islam Al-Huda Indonesia
pada hari ini kita akan bahas tentang bagaimana menutup pintu langit sehingga menjadikan hidup kita semakin bermakna. Ya. Dan insya Allah telah hadir di tengah-tengah kita semua Al-Ustaz Kiai Haji Sayyidina Mutakin Mutaqin. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita doakan semoga beliau senantiasa sehat, ya, tidak kurang suatu apapun dan terus istiqomah di dalam mengemban amanah ini, insyaallah yang semakin hari semakin luar biasa, dan insyaallah Allah senantiasa melindungi beliau dan berupa kebesaran dan kebesaran kita di Bitung dan juga di Setu ya. Dan semoga kita doakan juga ponpes Al-Fatihah semakin berbesar dan semakin bisa melayani umat banyak Allah. Baik Bapak-Bapak, nanti Allah tidak perlu berpanjang lebar, atau misalnya akan berikan waktu kurang lebih 1 jam ke depan kepada Ustaz Kiai Haji Sayyidina Mutakin. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadailihi tatada'aful hasanat wa bi ihsanihi tukaffiru anhu sayyi'at. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi imamil mursalin qaidil ghuril muhajjalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus salatu wat taslim wa ala alihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa man ihtadahu bi hudahu ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Beda kata yang patut kita ucapkan di kesempatan yang indah ini, di hari yang mulia ini, dalam keadaan yang alhamdulillah sehat walafiat, kecuali syukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Nikmatnya, karunia-Nya, rahmat-Nya masih terus membersama kita semuanya. Jujur walaupun kita sering melangkah dalam maksiat, walaupun kita sering mengingkari perintah-perintahnya, bahkan kita kufur dalam nikmatnya, Allah tidak pernah berhenti menghujani rahmat dan kasih. Salawat dan salam telah curahkan kepada Rasul mulia baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisahkan ada seorang bapak yang jam 9 malam dia baru pulang dari mengajarkan ilmu. Sehari 2 hari dia tinggalkan. Suaranya hilang, Ustaz. Suaranya hilang, Ustaz. Suaranya, Ustaz. Suaranya Ustaz nggak kedengeran. Halo. Ya, sudah. Sudah Ustaz. Ya, sudah jelas. Sudah jelas. 100 juta jelas. Baik. Kalau uang jelas Ibu ya, jelas ya. Jelas. Alhamdulillah. Oke. Jelas. Ya, Mas Antam jelas? Oke, jelas. Baik, kembali Bapak Ibu, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kisah seorang bapak pulang ke rumahnya selepas menunaikan tugas luarnya. Lalu ia mendapati anak-anaknya sudah tidur, lalu ia tanyakan kepada istrinya, hal sallu al-isya, apakah mereka sudah salat isya semuanya? Lalu sang istri mengatakan,
Mereka belum sholat Isya karena sejak maghrib tadi mereka menangis. Habis sholat maghrib mereka meminta makan, sedangkan di rumah kita tidak ada makanan. Lalu mereka menangis sampai lelah. Tidurnya mereka adalah karena kecapean menangis. Kenapa engkau tidak bangunkan mereka untuk sholat? Aku khawatir wahai suamiku, aku khawatir ketika mereka bangun, mereka menangis lagi. Sang suami mengatakan, bangunkan mereka untuk sholat. Sang istri mengatakan, kalau mereka nanti kita bangunkan, lalu mereka menanyakan makan bagaimana? Suami mengatakan dengan tegasnya, perintahkan mereka sholat dahulu. Urusan makan, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan. Ayo perintahkan mereka sholat, nanti untuk makanan nanti ada urusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan suaminya ingin menguatkan hati sang istri, jangan takut dengan masalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak-anaknya dibangunkan untuk sholat. Selesai sholat Isya, benar, mereka pun menangis. Menangis lantaran perihnya makanan, perihnya perut tidak mendapatkan makanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat mereka menangis, sang suami hanya mengatakan, Ya Rabb, wahai Allah. Ketiba terdengar ketukan pintu, dibukalah pintu itu oleh sang ayah. Fa'idha huwa musafir, seorang musafir yang menghentikan kudanya di depan rumah si bapak tersebut. Sang bapak mengatakan, Maqasat tatruku babi. Apa yang menjadikan engkau sengaja untuk mengetukkan pintu rumahku? Si musafir mengatakan, wahai bapak, saya melihat lentera rumah bapak itu hidup. Kami mendapatkan makanan dari seorang dermawan di ujung jalan tersebut, dan kami sudah makan, sudah kenyang. Nggak mungkin kami bawa pulang, karena perjalanan kami masih panjang, dan bekal kami masih ada. Maka makanan ini, bismillah, saya hibahkan kepada bapak. Satu nampan nasi kebuli dengan lauknya yang sangat selera, menghadirkan selera untuk makan. Masya Allah, terbelalak mata sang bapak mengatakan, benar ini untuk kami? Iya, untuk bapak sekeluarga, silakan. Disantaplah, makanlah, silakan. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka satu nampan makanan itu pun dibawa masuk ke dalam rumahnya dan disajikan oleh si bapak kepada istri dan anaknya. Wahai anak-anak kita, ini makan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai istriku, Allah berpesan kepada kita dalam surat Thaha, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Kata si ayah kepada anak-anaknya, kata sang suami kepada istrinya, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan anakmu salat, ajarkan anakmu salat, bimbing anakmu salat. Wastabir 'alaiha, bersabarlah, wastabir 'alaiha. Bersabarlah untuk mengajak mereka salat. Nahnu narzuquk. Kamilah yang ngasih rezeki, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan Allah mengatakan kepada hamba-hambanya, urusan rezeki bukan urusanmu, tapi urusan aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Lihat poin akhirnya, Allah mengatakan wal 'aqibatu lit-taqwa. Balasan itu, balasan yang baik itu hanya untuk orang-orang yang takwa. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran yang berharga buat kita semuanya. Serta merta sang ayah telah memberikan pelajaran yang sangat hebat kepada anak-anaknya. Sang suami memberikan arahan yang jelas tentang makna hidup kepada istrinya. Ya, bahwa kekuatan yang paling besar adalah kekuatan langit dibandingkan kekuatan bumi. Bumi ini kecil, langit itu luas. Maka jangan pernah lelah menghadapi masalah-masalah dunia. Kita punya langit, ya, kita punya langit yang tanpa batas. Artinya, kekuatan langitlah yang sangat hebat dibandingkan kekuatan bumi. Maka di kesempatan berbahagia ini kita akan melihat magnitudo ya dalam kehidupan kita yang bisa menyelesaikan masalah-masalah hidup kita. Nah, Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang kita akan sedikit kupas di kesempatan berbahagia ini. Ya, kita lihat sedikit ayo beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala
apa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita. Ya. Sebelum kita lihat semuanya bahwa keyakinan kita bahwa Allah lah sang penolong tersebut. Wa man nasru illa billah. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Tidak ada kemenangan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkannya. Ya. Mari kita lihat pada surat Al-Imran ayat 26 ayat 27. Disering disebutkan di dalam majlis-majlis ilmu bahwa ayat inilah yang seharusnya menguatkan kita dalam hidup, dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi berbagai macam ujian. Begitu ya. Dan surat ini, surat Al-Imran ini seharusnya menjadikan kita semangat menghadapi masalah hidup. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dalam ayatnya Allah mengatakan, ya, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katakan wahai Muhammad, Qulillahumma malikal mulki. Aku ini pemilik alam jagat raya. Malikal mulki, tu'til mulka man tasha. Tu'til mulka man tasha. Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kerajaan man tasha sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ada orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kekuasaan membentang antara timur dan barat. Siapa itu? Firaun. Tapi ada hamba Allah juga yang saleh, Allah bentangkan kerajaan antara timur dan barat. Siapa itu? Dzulqarnain. Betul ya? Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah lelah menghadapi ujian hidup. Tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan mudah bagi Allah untuk mencabut kekuasaan itu. Ya, mudah bagi Allah untuk mengangkat derajat seorang menjadi GM, menjadi kepala dinas, ya, memiliki properti yang banyak, pengusaha hebat, pebisnis, ya, masya Allah, mudah bagi Allah. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, tapi mudah bagi Allah untuk mencopotnya. Kan mudah bagi Allah sekarang ini, mereka yang punya bisnis perhotelan, perumahan, bisnis makanan dan sebagainya, mudah bagi Allah untuk menghilangkan semuanya hanya dengan pandemi COVID-19. Betul ya? Luar biasa, Pak. Ya, bukan hanya Las Vegas dengan hotel-hotel bintang 5 sampai kelas bintang 7, ya. Pening-pening dah tuh kelas bintang 7. Itu Masya Allah semuanya habis. Di Mekah, Al-Mukarramah, Hotel Zam-Zam, Tower Zam-Zam, kita tahu tuh berapa banyak orang mengiming-imingkan bisa nongkrong dan bisa menginap di Hotel Zam-Zam. Tapi sekarang siapa yang mau menghuni di sana? Habis semuanya. Betul ya? Coba, mudah bagi Allah, hanya dengan tentara Allah yang bernama COVID-19, habis semuanya. Betul ya? Wa tanzi'ul mulka man tasha wa tuzillu man wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Mudah bagi Allah untuk mengangkat derajat seorang hamba dan mudah bagi Allah menghinakan hamba tersebut. Biyadikal khair, di tangan Allah lah kebaikan. Nah, kalimat di tangan Allah kebaikan, perhatikan ini. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, jamaah yang dirahmati Allah, biyadikal khair, di tangan engkau lah Allah kebaikan. Artinya baik dan buruk yang Allah berikan kepada hambanya harus kita terima. Ya. Lihatlah ketika Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji engkau wahai hambaku dengan baik dan buruknya, dengan kaya dan miskinnya. Ibnu Katsir menerjemahkan, menafsirkan dengan baik dan buruknya, ai al-ghina wal faqir, dengan kaya dan miskinnya, dengan lapang dan sempitnya, dengan sehat dan sakitnya. Jadi jangan serta-merta kita hanya menerima yang enak-enak saja. Anak lulus ujian, tapi nggak terima anak saat nggak lulus ujian. Anak kita lahir sempurna tubuhnya, kulitnya putih, hidungnya mancung, ya,
alhamdulillah kaki lengkap, tangan lengkap semuanya. Tapi pertanyaannya, apakah kita kelak akan terima ketika anak kita, maaf, dihadirkan oleh Allah dari rahim terisi tercinta dalam keadaan cacat? Maaf, ya, bibirnya suwing, jarinya hanya 3, kakinya kecil sebelah, Masya Allah, tempurung otaknya hanya setengah saja. Dan ini terjadi pada setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikatakan wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, kami uji engkau dengan baik dan buruknya, lapang dan sempitnya. Di sinilah kalimat Allah. Allah mengatakan biyadikal khair, seluruhnya baik kepada hambanya. Seluruhnya baik bagi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka intinya dalam kajian tauhid, jangan berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada kisah sederhana nih. Jamaah yang dirahmati Allah, ada seorang menteri yang yang berbaik sangka dengan kalimat alhamdulillah ala kulli khair. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun. Apabila kita mendapatkan kesulitan, ya, teman menanyakan gimana kabarnya akhi, ya, pada kita dalam keadaan sakit, kita masih bisa menyebutkan alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun. Artinya, ya, senantiasa berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, penyakit jantung yang dia derita, betul ya? Apalagi itu paru-paru. Bahkan pandemi ini yang besar menjadi hikmah yang indah. Jujurlah Pak, Bu, ya, gara-gara pandemi ini keluarga alhamdulillah bersatu, sering ketemu di rumah, ya kan? Ya, kemudian tanda kutip nggak gila dunia, nggak haus dengan materi. Masya Allah, luar biasa. Ibu-ibu alhamdulillah nih, tersebab dengan pandemi corona ini sudah jarang lagi ke mall, bahkan sangat sedikit lah untuk datang tawaf di mall Saidi Giant. Udah sedikit ya, alhamdulillah, jarang belanjanya lah gitu. Ya, cuma depan rumah ada teriakan tuh paket gitu ya. Tetap aja belanja. Intinya, mohon maaf ya, obsesi mengejar dunia dalam musim pandemi ini sangat sedikit sekali. Masya Allah tuh. Ya. Mengaji pun sudah kelihatan. Ngajinya karena Allah, karena seseorang atau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau karena Allah, apapun kondisinya tetap ngaji. Walaupun dengan aplikasi Zoom, disebut dengan majlis Zoomiyah, betul ya? Itu Masya Allah. Ada orang yang sama sekali nggak ngaji. Ya, kenapa? Alasannya masih tutup, nggak ada pengajian. Tetapi ada aplikasi yang lainnya. Ya, ada YouTube-nya, ada Yusuf-nya, macam-macam lah ya. Yang penting kita ngaji. Disitulah kita dilihat tekad dan keinginan yang kuat, mau ngaji nggak gitu. Di mana ada kemauan, di situ ada jalannya. Iya, di mana tidak ada kemauan, di situ pasti banyak alasannya. Nah, ini subhanallah. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, biyadikal khair, ada tuh kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kisah si menteri ini, dia berbaik sangka dengan Allah. Kalau ada keburukan datang, temannya menanyakan, pasti menjawabnya alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun. Suatu hari ketika ia membawa rajanya untuk latihan dalam rangka berburu, Masya Allah, sang raja memegang busur anak panah, busur dan anak panahnya, ketika hendak dilesatkan itu anak panah, mohon maaf, telunjuknya itu menutupi jalur anak panah untuk bisa melesat, namun sudah kadung busur anak panah itu kena telunjuknya dan terputuslah telunjuk tersebut. Sang raja mengatakan, ya ampun, ini terjadi yang buruk kepada kamu, kepada aku. Menterinya mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun. Rajanya kaget, kok engkau mengatakan alhamdulillah? Saya mendapatkan musibah, engkau mengatakan alhamdulillah. Sang wazir menteri ini menjawabnya, wahai sang raja, sesungguhnya apa yang datang kepada kita, menurut kita buruk, pasti ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya menyebutkan alhamdulillah ala kulli halin. Apapun yang terjadi, wahai raja, dalam keburukan yang kita dapatkan pasti ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hikmah yang besar.
Ini mohon maaf nih. Karena itu ketika kita mendapatkan ujian demi ujian, mohon maaf sekali, bukan hanya sekedar menerima atau tidaknya, tapi yang paling terpenting adalah mengambil pesan cinta. Pesan cinta dari Allah nih. Ya, mohon maaf tangan kaki kita terkilir. Kenapa nih? Mungkin tangan kaki kita pernah melanggar tempat maksiat. Ya Allah, semoga gugur dosa. Ya Allah, kan enak jadinya. Kenapa mulut kita sariawan padahal kita sering makan buah-buahan? Mungkin mulut kita banyak membicarakan aib orang lain. Betul ya? Mengapa tangan ibu kram dan sulit untuk digerakkan? Mungkin pernah buka dompet suami dan mengambil sesuatu dari tempat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada tuh pesan cintanya. Nah, ini Masya Allah, pesan cinta tuh pasti ada. Ya, pesan cinta pasti ada. Maka ketika telunjuknya ini putus, apa kata sang wazir, menterinya, pasti ada pesan cinta Allah. Ada sesuatu yang Allah ingin selamatkan pada diri Paduka sang raja. Diam kamu. Sekarang juga masuk penjara. Maka si menteri masuk penjara. Ketika masuk penjara, lagi-lagi yang mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun. Saya di penjara, saya masih bisa bersyukur. Raja. Bingung di sana dia. Dengan kesolehan sang menterinya. Masya Allah. Lalu bagaimana? 2 hari kemudian sang raja memaksakan diri untuk berangkat ke hutan dalam rangka memanah, berburu, membawa 4 pasukannya. Masuk ke hutan yang paling dalam sekali. Sampai dalam hutan, Masya Allah, bukannya mendapatkan kijang, barang buruan, tapi malah tertawan dengan penduduk hutan, kepala suku hutan dengan beberapa pasukannya. Tertawanlah 5 orang ini, kata sang kepala suku, kita mendapatkan sesajen 5 orang ini yang kita akan persembahkan kepada patung kita. Rupanya penghuni hutan tersebut memiliki keyakinan paganisme, penyembah berhala. Dia beritahukan kepada rakyatnya, wahai rakyatku, kita mendapatkan 5 manusia ini yang kita akan persembahkan. Kita penggal kepalanya, kita potong dagingnya, kemudian kita persembahkan kepada berhala kita ini. Ya, maka kepala suku mengatakan kepada asistennya, tolong cek kesempurnaan mereka. Tolong cek kesempurnaan mereka. Lihat, yang sempurna tubuhnya kita akan jadikan sesajen, hidangan untuk berhala kita. Yang tidak sempurna jangan dibuat sesajen untuk berhala kita. Maka asisten kepala suku pun mengecek semuanya, lalu melaporkan kepada kepala suku. Wahai kepala suku, hanya 4 yang sempurna, 1 tidak sempurna. 1 tidak sempurna, ada yang telunjuknya putus, wahai kepala suku. Sang kepala suku mengatakan, kalau tidak sempurna, telunjuknya putus, usir dari hutan ini, buang dari hutan. Karena nggak manfaat untuk berhala kita. Maka 1 orang inilah yang dilemparkan dari hutan tersebut. Dia adalah sang raja yang telunjuknya putus. Dia lari ke istana, dia cium peluk istrinya, Masya Allah, dan anak-anak dia selamat. Rupanya ada hikmah telunjuknya putus. Betul tidak? Luar biasa, baik sangka. Ayo baik sangka. Saking haru dan bahagianya, ia teringat pesan menterinya. Wahai rajaku, bisa jadi putusnya telunjukmu ada hikmah yang sangat besar. Maka dia datangi penjara tersebut, dia buka tuh sel penjara sang menteri. Dia peluk sang menteri dan dia minta maaf kepada menteri tersebut. Wahai menteriku, aku minta maaf. Engkau yang benar bahwa putus sejari ini Allah tentukan ada kebaikan. Rupanya aku selamat. Aku selamat. Iya, jadi tumbal untuk berhala ke suku yang ada di pedalaman tersebut. Sang menteri tersenyum, dia mengatakan, aku pun bersyukur kepada Allah. Mengapa aku ucapkan alhamdulillah ala kulli halin? Segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun. Untung saya di penjara, wahai raja. Kalau saya nggak ada penjara, saya ikut engkau. Saya juga kena tuh, jadi tumbal bagi mereka. Begitu tuh. Penting bagi kita. Maka ayo kita lihat nih dalam kerangka tema kita saat ini, bagaimana untuk mengambil magnet langit. Ya,
Ketika kita ingin meminta kepada Allah dan Allah langsung mengijabahnya, yang paling terpenting adalah keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah Maha Pemberi. Sehebat apapun masalah hidup kita, sehebat apapun hajat dan kebutuhan kita, datanglah kepada Allah. Ini tauhid. Jangan datang kepada dukun. Dukun ngasih batu cincin. Ya, katanya batu cincin udah disolawatkan dan dibacakan Yasin 30 kali tanpa nafas. Bohong. Ya, udah nggak kuat nafasnya. Dan ini tidak dibenarkan sama sekali. Mandi air tembang 7 rupa. Tidak dibenarkan. Benih-benih kemusyrikan mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang diinginkan oleh syariat adalah membuka magnet langit dengan cara apa? Mengetuk pintu langit dengan cara apa? Dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biyadikal khair innahu ala kulli syai'in qadir. Hanya Allah yang maha kuasa, yang maha berkehendak. Kan enak begitu. Maka poinnya kita dapatkan bagaimana membuka pintu langit dengan mengundang magnet bumi, magnet langit kepada kita. Seakan-akan, mohon maaf, kita tidak banyak ikhtiar di bumi, tapi Allah langsung mengijabah pinta kita. Yang paling terpenting adalah alaqatut tauhid, quwwatut tauhid, akidah as-salimah. Yang pertama adalah kekuatan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luruskan hati kita. Meminta, berharap, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buang segala macam bentuk hal-hal yang menjadikan Allah murka dalam rumah tangga kita. Apa itu? Ris, betul ya? Isim, jimat, buang jauh-jauh. Bahkan ketika eyang kita, kakek kita mewariskan benda tersebut, buang, Pak. Ini mohon maaf, kita sering mendapatkan kasus seperti itu. Efek yang kena adalah anaknya. Anak yang kena, cucunya yang kena. Ngafal Quran susah, tiap malam Jumat kesurupan. Masya Allah, ada apa ini? Dia sudah punya hafal 1 juz, hilang lagi. Setengah juz. Ya. Kita juga seperti itu tuh. Kadang kita hafal 2 juz, hilang 4 juz, tekor. Ini Masya Allah. Ini bagaimana nih? Oh, rupanya ada yang menghalanginya. Hati-hati. Afatul ilmi anisyan, bencananya ilmu itu adalah lupa. Tapi dilihat lupanya karena apa? Ada yang menghalangi dari ilmu tersebut. Penghalangi adalah kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupanya anaknya itu disusupkan tuh ilmu tertentu dari eyangnya, diwariskan. Diberikan kalung, betul ya? Pernah kita lihat ya, kalung kain hitam ada bundelannya tuh. Iya. Kain hitam juga, itu Masya Allah. La yadur wa la yanfa, nggak ada manfaatnya. Ya. Bahkan justru maaf, bisa mudarat, bahaya untuk bekal anak kita nantinya. Lalu bagaimana? Ibunya kelabakan, kerepotan. Ustaz, anak saya bagaimana Ustaz? Diruqyah iya. Sehari 2 hari selesai, datang lagi. Kenapa? Maaf, lalat itu mudah untuk diusir, dihilangkan. Tapi satu waktu dia akan kembali lagi. Kenapa? Karena bangkainya masih ada. Karena bangkainya masih ada. Nggak bisa. Maka benih-benih kemusyrikan akan menutup pintu langit. Tidak akan bisa kita menutup pintu langit ketika ada benih-benih kemusyrikan dalam rumah tangga kita, dalam jiwa kita. Ya. Yang kedua adalah tadi itu. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menggantung hati kepada Allah. Mohon maaf, ini yang sering kita rasakan dalam kesalahan dalam hidup. Apa maksudnya? Ketika kita punya masalah besar, yang kita cari adalah solusi di dunianya. Ketika kita punya anak yang sakit, yang kita cari apa? Yang kita cari dokter yang hebat. Kita lupa untuk sholat 2 rakaat, minta kepada Allah petunjuknya. Ketika kita punya hutang, yang kita cari adalah HP, Android. Mana teman-teman kita yang kira-kira bisa dihutangin? Uangnya banyak, betul? Pak Joko, Pak Bowo, Pak Junet, Pak Rahmat, udah nggak jelas, lewat semua. Kita lupa bahwa kita harus datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb. Betul juga? Minta kepada Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Itu ayatnya tuh. Kalau kita beriman kepada Allah, minta kepada Allah, nanti Allah kasih petunjuk jalannya. Itulah orang tua kita dulu yang lakukan. Ketika kita sakit dulu saat kecil, orang tua kita punya apa? Nggak punya apa-apa mereka.
Yang difikirkan oleh emak kita dulu itu saat anaknya sakit bukan rumah sakit, bukan klinik. Emak kita ambil wudhu, dia sholat 2 rakaat, dia baca Quran, minta petunjuk ya Allah, anak sakit ya Allah. Dikasih unjuk oleh Allah petunjuk, betul kan? Diambilkan air bening, air putih, dibacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Masya Allah, diminumkan ke mulut anaknya, kemudian dituangkan, diambil ke tangannya, diusapkan ke seluruh tubuhnya. Fasyufiyat, sembuh tuh alhamdulillah. Karena Allah ngasih petunjuk sesuai dengan kemampuannya. Mampunya emak kita, mohon maaf, nggak mampu ke rumah sakit. Maka cukup dengan air putih, dengan madu, dengan habatus sauda, gitu. Karena kenapa? Semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang kekeh pengen punya anak, Masya Allah. Ya, bayi tabung 1 kali gagal, Jakarta RCM gagal, ke Surabaya gagal, ke Singapura gagal, ke Jerman gagal. Menangis dia, ya Allah. Saya udah haji 2 kali, umur 3 kali, ya Allah. Saya udah ikhtiar kemana-mana, ya Allah. Lihat luar biasa, minta anak, ya Allah. Gitu. Tetangga saya nggak sholat, anak kelima, ya Allah. Saya sholat nggak ketinggalan, belum dapat anak, ya Allah. Seakan-akan Allah tidak mengatakan, karena engkau lebih mengandalkan, lebih menggantungkan kepada harta. Habis 3 miliar, Pak. Ini kisah nyata sebetulnya. Habis 3 miliar. Seakan-akan Allah tidak mengatakan bahwa anak itu milikku. Anak itu kewenanganku. Sama ketika kita sakit. Saat kita sakit, yang kita cari dokter yang terdekat, klinik yang hebat. Sampai terbang kita kembali ke Belanda untuk berobat. Allah mengatakan, فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Kesembuhan itu datang dariku kepada. Mengapa engkau tidak salat 2 rakaat? Mengapa engkau tidak datang kepada aku? Lihatlah Nabi Allah Ayyub alaihissalam pada surat Al-Anbiya, subhanallah, ayat 83. Bapak Ibu lihat nanti ya dalam Al-Quran, Al-Anbiya ayat 83, Al-Anbiya ayat 87, Al-Anbiya 89. Ya. Pojok kanan atas 83, tengah-tengah sebelah kanan 89, sebelah kanan pojok kanan bawah. Ini kayak Ustaz Adi Hidayat ya, Masya Allah. Anu juga bisa tuh. Quran pojok rak kanan gitu ya. Pojok rak kanan. Ini Masya Allah luar biasa ini. Allah ceritakan itu. Ya. Wa ayyuba idnada rabbahu rabbi la tazarni fardan rabbi la, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai, lihatlah Ayub alaihissalam, Rabbi. Ya. Lihatlah wahai Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan sakit. Rabbi anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Engkau berikan derita hidup penyakit tak kunjung sembuh seperti ini. Wa anta arhamur rahimin. Engkau Tuhan yang Maha Pengasih. Coba kalau kita lihat, mohon maaf, kita lihat. Apa sih yang disebutkan oleh Nabi Ayub saat itu? Mintakah kesembuhan narasinya? Enggak. Artinya apa? Malu untuk minta disembuhkan, sedangkan mungkin dirinya banyak dosa. Dia berharap dosa itu gugur sebab kesabaran dia menghadapi ujian tersebut. Tapi narasi yang disebutkan oleh Ayub alaihissalam adalah engkau Maha Pengasih. Artinya apa? Dia menyalahkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin derita hidupnya ini adalah karena dosa dan kesalahan dia. Maka dia terima sebagai penggugur dosa, tidak mengapa ya Allah. Nah, Allah melihat dari narasi doanya penuh dengan kasih sayang. Wa anta arhamur rahimin. Allah sembuhkan. Dahsyat ya, mencari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus ayat 87. Ketika dilemparkan ke lautan yang sangat luas, Masya Allah dimakan oleh ikan besar. Perhatikan, apakah ia menikam jantung ikan tersebut? Tidak. Tapi Nabi Yunus mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lagi-lagi mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita ada masalah hutang, masalah ribut rumah tangga dengan istri dan suami, ribut rumah tangga dengan anak-anak, ribut rumah tangga dengan saudara atau dengan kakak dan adik, maaf bertengkar dengan orang tua dan mertua, mohon maaf, jangan-jangan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan kita jauh dari Allah. Lihat piramid, teman-teman, ayo kita lihat, ada piramid, segitiga piramid.
Dia di atas Allah Subhanahu wa taala. Saya ilustrasikan di atas Allah, di bawah ini kita nih. Ya, ayah, bunda, di bawah kanan anak. Ayah, bunda, anak, Allah. Terkadang kita punya masalah dengan anak. Jarak antara orang tua, ayah, bunda dengan anak jauh. Sering bertengkar, emosi, sering mukul, betul ya? Marah dengan anak. Kenapa sering terjadi seperti ini? Kenapa jaraknya kok nggak dekat? Kenapa? Seorang alim mengatakan, karena engkau tidak mendekatkan dirimu kepada pemilik anak tersebut. Siapa pemilik hati anak? Allah. Nggak bisa dekatkan dengan harta, Pak. Anda buat tuh jarak yang bisa mendekatkan, mediatornya adalah maaf. Diiming-iming ponsel, nak sayang, ayo. Kejadian di Jawa Timur, anaknya nggak betah, kabur dari pesantren, Masya Allah, ibunya mengatakan, nah ayo sayang, nak, mama siapkan kamu ponsel Samsung yang baru lah, S80 gitu ya. Udah keluar belum? Belum ya. Artinya udah diiming-iming itu. Iya, HP yang mahal, kemudian diiming-iming motor. Ayo sayang, kalau ada yang betah di pondok, ayah akan belikan sepeda motor yang baru, yang bagus. Pertanyaannya, ketika sudah ada motor dan HP-nya, masih bertahankah di pondok? Enggak, tetap kabur dia. Entah apa yang ada di hatinya. Sang ayah mengatakan kepada anaknya, kalau kamu masih kabur juga, jangan coba-coba engkau pulang ke rumah, ayah usir kamu. Jarak antara orang tua dan anak rentangnya jauh. Ada apa ini? Kembalikan kita segitiga ya Allah, orang tua dengan anak. Seakan-akan Allah mengatakan, dekatkan dirimu kepadaku, maka akan kutarik anakku kepadamu. Set, begitu tuh. Jadi kalau orang tua dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat nih pemilik hati anak, maka Allah akan menarik hati anaknya. Set, akhirnya jarak antara orang tua dan anak dekat di atas. Begitulah seharusnya. Sadarlah sang ayah dan ibu yang menangis bahwa ia jauh dari Allah. Salat tahajud enggak, baca Quran boro-boro, sedekah ampun-ampunan, betul ya? Masya Allah tuh, ya. Puasa, melihat musim, panas atau enggak nih, kan begitu. Ini sih yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Akhirnya ketika jarak orang tua dengan Allah jauh, maka Allah jauhkan jarak kita dengan anak. Sama hanya suami, istri Allah. Suami, istri Allah. Suami kalau enggang jaraknya ada masalah. Cobalah suami dekatkan diri kepada Allah. Istri dekatkan diri kepada Allah. Akan dekat tuh. Membuka pintu langit sederhananya adalah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Surat Asy-Syu'ara Allah bercerita. Ya. Falamma tara al-jam'ani, ketika pasukan Firaun sudah dekat mengejar Musa, inna lamudrakun. Tidak ada jalan ketika Musa lari dengan umatnya kecuali lautan. Apa kata umat Musa kepada Musa? Inna lamudrakun. Wahai Musa, habis kita, hancur kita, mati kita nih. Inna lamudrakun. Cuma mau dipindahin. Apakah Musa alaihissalam mengatakan, tenang wahai umatku, aku punya tongkat yang akan jadi ular? Nabi Musa tidak mengandalkan tongkat. Kalau Nabi Musa mengatakan tongkatku bisa menjadi ular kemarin, pasti tongkat ini bisa hebat, berarti Nabi Musa musyrik mengandalkan tongkatnya. Pun Nabi Musa tidak mengandalkan dirinya seorang nabi. Wahai umatku, aku nabi Allah, pilihan Allah. Masa Nabi kalah? Nggak mungkin ini. Tidak itu diucapkan oleh Musa alaihissalam. Lihat apa yang diucapkan Musa kepada umatnya. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Ada Allah yang akan memberikan petunjuk. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah, ketika kita punya masalah dengan anak, beritakan kepada anak kita, sayang, kalau nanti ujian agak susah, agak sulit, ayo ada Allah. Gitu. Ya, ada Allah bersama kita. Wahai para ayah, para suami, ketika Anda punya masalah hutang, istri curhat, beritahukan kepada istri kita, ada Allah bersama kita. Ketika hutangnya banyak dan
terancam rumah akan diambil oleh debt collector, bilang ada Allah bersama kita. Tauhid, menggantungkan hati kepada Allah, tawakal. Maka membuka pintu langit adalah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cakep ini. Gitu ya. Gitu. Jadi dalam tawakal ini ada baik sangka kita kepada Allah. Jadi dalam tawakal, perhatikan yang pertama tadi apa? Kuwatu tauhid. Yang kedua adalah tawakal kita kepada Allah. Dalam tawakal ada poin-poin berikutnya. Dalam tawakal itu ada baik sangka kita kepada Allah. Seperti kisah tadi seorang menteri ya mengajarkan kepada rajanya untuk baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baik sangka ini mengundang cinta Allah nih. Ya, mengundang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ibu naik motor pulang mengantar anaknya, di tengah jalan tiba-tiba motornya kempes. Waduh, ini nggak bisa jalan di motor nih. Akhirnya didorong pelan-pelan, di hatinya penuh dengan suuzon, buruk sangka. Ini kenapa ya Allah, kenapa harus kempes di motor? Tadi malam saya tahajud, sebelum subuh saya sholat witir ya Allah, bahkan sempat istighfar 50 kali. Subuh kami berjamaah ya Allah, habis sholat subuh baca Quran. Tadi sebelum berangkat saya sedekah. Kenapa motor ini gembos ya Allah? Bocor. Hampir buruk sangka kepada Allah. Dan apa yang terjadi ketika ia pelan-pelan mendorong? Allah karim. Ia melihat itu razia besar-besaran. 50 polisi. Sedangkan dia nggak pakai helm. Ya, nggak bawa STNK. Ya Allah. Ya, nomornya udah mati. 2001 nih. Allah. Ini kira-kira ayo pikirkan sama. Kira-kira bersyukur atau buruk sangka nih? Hah? Bersyukur atau mengeluh? Jawabannya bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah, untung dibocor nih. Untung motor bocor ya Allah. Padahal saya nggak pakai helm, nggak bawa STNK. Betul ya? Ini penting nih. Tawakal itu melahirkan baik sangka kita kepada Allah. Tawakal itu adalah ridho kita kepada Allah. Apapun yang terjadi, terima semuanya. Ya, ini paling terpenting nih agar kita bisa membuka pintu langit. Tawakal kita kepada Allah, baik sangka kita kepadanya, ya, masya Allah. Kemudian apa? Merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tazallul. Saya menanyakan kepada Bapak Ibu, waktu peristiwa perang Badar, mengapa Allah turunkan malaikat pada surat Al-Baqarah ayat 134? Hah? Kenapa Allah turunkan itu pasukan langit 3.000 tentara, ditambahkan lagi 5.000 tentara langit. Langit turun semua, hampir turun ke malaikat. Pasukan musuh 1.000 orang. Pasukan Rasul, sahabat 300. 1:3. Tapi Allah katakan dalam ayatnya, walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Lihat, kami menangkan wahai Muhammad pasukan engkau. Walaqad nasarakumullahu bi badrin, dalam peristiwa Badar, wa antum adillah, karena engkau merendah di hadapan. Maka tawakal itu, di antara tawakal adalah merendah diri kepada Allah. Tazallul. Ya Allah, memang saya miskin di hadapan Engkau. Maka Abdurrahman bin Auf mengapa hujan dengan nikmat dunia? Karena merasa rendah di hadapan Allah. Dia nggak merasa harta melimpah ruah milik dia. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, miliarder di zamannya, nggak merasa memiliki dunia dia. Maka beliau kaya itu di tangan. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan yang namanya kekayaan itu letakkan di tangan, bukan di hati. Kalau di hati hilang sedikit sakit hati. Tapi kalau di tangan hilang lenyap, bisa dicari lagi. Nah, itu sebab Allah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini pelajaran buat kita semuanya. Ayo, kautul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, indahnya ya tazallul, merendah di hadapan Allah. Saya sedikit sebelum kita bicara tentang merendah di hadapan Allah, biasanya kita meminta kepada Allah, mengadu kepada Allah dengan 3 cara.
Yang penting nih, ayo fokus semuanya, Bapak Ibu, Ayah Bunda, guru-guru asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang meminta kepada Allah pengaduan. Kadang kita biasanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bab apa? Dalam yang penting, yang hajat kita yang sangat besar. Yuk kita lihat, ada level manusia dalam pengaduan. Yang pertama adalah level yang terendah. Level yang terendah, manusia yang mengadukan Allah kepada makhluknya. Mengadukan Allah kepada makhluknya. Ya, ini manusia dikatakan ini level yang rendah. Manusia mengadukan Allah kepada makhluknya, manusia yang paling jaya. Ya, karena mengadukan Allah kepada makhluknya itu ketika ia datang kepada manusia lain, lalu ia mengeluhkan kemiskinannya. Dia katakan sama temannya, Bu Haji, ya Allah, saya bingung kenapa miskin terus sih. Pusing ini. Saya udah sholat, udah cari nafkah yang halal, kenapa anak saya masih nakal juga ya? Ya, ibu curhat sama yang lainnya, ya Allah Bu Haji, ini suami saya masih bandel aja ya. Ini maksudnya apa nih? Jadi mengadukan Allah kepada makhluknya. Ini level terendah. Level terendah. Level yang kedua yang sedang, perhatikan kita pada posisi mana ya? Level yang kedua adalah mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengadukan ya Allah, ya Allah, itu fulan hutangnya nggak dibayar ya Allah. Ya Allah, tawaddu'alillahi rafa'ahullah. Yang merendah di hadapan Allah dan manusia, Allah angkat derajatnya. Ini penting buat kita nih. Ayo merendah kita. Subhanallah. Apa ayatnya dalam surah Asy-Syura ayat 30? Perhatikan. Ya. Ini dalilnya nih, dalil yang paling baik. Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma asabakum min musibatin, apapun yang menimpa engkau dari musibah, fabima kasabat aydikum. Fabima kasabat aydikum, karena ini ulahmu sendiri. Ya, ini penting buat kita ya. Apa dalil yang lainnya? Lihat ayah bunda, bapak ibu ya Allah, ini level yang paling baik dalam mengadukan diri kepada Allah, berdoa. Kalau kita ada masalah apa-apa yang kita lihat dan kita adukan tentang diri kita yang lemah. Ya, kita yang lemah, kita yang banyak dosa. Lihat dalilnya, Nabiullah Adam alaihissalam ketika beliau dikeluarkan oleh Allah dari surga menuju bumi. Nanti kan? Ya, dari surga menuju bumi. Lihat doa Adam alaihissalam, apakah ia mengadu kepada Allah tentang iblis? Ia katakan, wahai Allah, iblis yang salah ya Allah, iblis yang menggoda saya Allah. Mohon dijawab ayah bunda, apakah gara-gara Adam, mohon maaf, apakah kalimat itu disebutkan oleh Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Adamlah, bahwa iblislah yang menggodanya? Ini Masya Allah. Bukan. Nabi Adam tidak menyebutkan mengadukan dirinya, ya Allah, iblis yang salah menggoda aku, tidak. Apakah Nabi Adam mengatakan, ya Allah, gara-gara istriku yang terus merajuk kepadaku dan terus dia merayuku untuk makan buah tersebut, pun tidak disebutkan istrinya mengadukan istri kepada Allah. Tapi Nabi Adam mengatakan dalam doanya apa? Rabbana zalamna anfusana. Yang disebutkan oleh Adam alaihissalam adalah dirinya yang zalim. Emang dirinya zalim ya Allah? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ini dalil yang menguatkan bahwa dalam doa kita itu, Bapak Ibu, agar kita mengetuk pintu langit, yang kita ucapkan, maaf, jangan kesalahan anak, kesalahan suami. Ya Allah, suami saya nakal, ya Allah. Istri saya yang nggak taat, ya Allah. Bukan itu.
Lihat nih, mengacak diri kita. Bahwa kita lah yang banyak maksiatnya, kita lah yang banyak dosanya. Kenapa rezeki serat emang kitanya jauh dari Allah? Gitu tuh. Nah, ini Masya Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, perlu evaluasi buat kita semua nih, penting buat kita. Ya. Adakah yang lainnya? Ada dalam hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah menuju Taif. Di Taif, ya, ketika dikejar-kejar oleh penduduk Makkah al-Mukarramah, kemudian beliau Rasulullah meminta suaka politik dari Taif. Dan apa yang terjadi? Bukan mendapatkan perlindungan dari penduduk Taif, malah dilempar dengan batu yang sangat hebat. Hatta syujja fi ra'sihi. Sampai-sampai kepalanya berdarah, berlumuran, dan beliau sembunyi di balik pohon. Ya. Pertanyaannya, ketika Nabi mengadu kepada Allah, apakah Nabi menyebutkan kezaliman orang Taif? Enggak. Nabi tidak mengatakan, ya Allah, mereka ngusir saya, ya Allah. Mereka ngelempari batu, ya Allah, kepadaku. Ini wahai Allah, kepala saya bocor, ya Allah. Bukan itu yang diucapkan Nabi. Tapi Rasul mengatakan, Allahumma inni ashku bathi wa husni ilaik. Ya Allah, aku mengadukan diri kepada Engkau. Ya Rabbal mustada'afin, wahai Tuhan orang-orang yang lemah. Emang diri lemah, ya Allah. Diri hina di hadapan Engkau, ya Allah. Dirinya tidak maksimal. Disebutkan oleh Nabi kalimat itu. Tazallul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merendah, ngaku diri salah, ngaku diri tidak maksimal. Allah suka dengan doa ini, Allah turunkan malaikat. Malaikat menawarkan jasanya. Malaikat gunung. Wahai Nabi, aku mendapatkan izin dari Allah. Kalau engkau ridho mengangkat gunung batu ini, dihempaskan seluruh penduduk Taif, habis mereka, wahai Nabi. Kalau engkau ridho, kalau engkau rela, kalau engkau mengizinkan, aku laksanakan. Tapi Nabi jiwa yang terpuji, hati yang lembut, beliau mengatakan, arju ayyakuna min aslabi faniya'budullah. Aku berharap dari tulang rusuk mereka ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini penting buat kita nih, ayah bunda, bapak ibu. Ya. Jadi sudah dulu nih ya poinnya, tauhid, kuatkan tauhid. Yang kedua tawakal. Dalam tawakal ada merendah diri di hadapan Allah. Ya. Ada apa lagi? Ada baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga poin, mengetuk pintu langit. Mengetuk pintu langit yang ketiga jamaah yang dirahmat Allah adalah, perhatikan ini, poin yang ketiga adalah hilangkan beban dosa. Hilangkan beban dosa. Dosa kepada Allah, dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah dengan meminta ampun. Maka ketika kita ingin membuka pintu langit, caranya apa? Hilangkan beban dosa dengan cara al-istighfar. Al-iksar bil istighfar. Anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini mohon maaf nih ayah bunda, bapak ibu, hadirin yang dirahmati Allah. Ini ayat yang sangat indah. Kalau saya boleh mengatakan ini ayat pembuka pintu langit yang sangat hebat. Ya, Allah berikan ampunan, bukan hanya ampunan saja, ya, tapi kursil sama alaikum midrara. Allah berikan hujan kepada kita. Membuka pintu langit dengan istighfar saja Allah berikan 4. Yang pertama turun hujan, rezeki melimpah. Yang kedua apa? Yang kedua kembi amwal, spesifik rezeki, bentuknya harta, lafaznya harta amwal, bukan mal. Mal itu harta, tapi amwal Allah katakan amwal, harta spesifik. Kan biasa istri mengatakan udah Pak sabar, ini namanya rezeki bukan hanya uang, tapi suami soleh rezeki, istri soleh rezeki, anak soleh rezeki. Betul nggak salah. Tapi bisa nggak kita dapat uang banyak? Bisa. Karena Allah menyebutkan harta amwal. Dimudahkan harta. Ketiga, dimudahkan anaknya. Banin. Bukan hanya dimudahkan mendapatkan anak saat ia tidak punya anak. Tapi, mohon maaf, dimudahkan anak solehnya. Disolehkan anaknya.
Dan yang keempat yang dahsyat nih, jannatin ya. Wa yumdidukum bi amal wa banin wa ja'alakum jannat wa ja'alakum anhar. Apa jannat? Kebun-kebun, anhar. Apa tuh anhar? Anhar itu sungai-sungai. Ada arti spesifik, dikasih Allah kebun-kebun, sawah-sawah yang panen, betul ya? Tapi bagi mereka yang punya kebun dan punya sawah. Tapi kalau bisnisnya properti, dagangnya dagang di pasar, apakah punya kebun? Ya enggak lah. Apa itu? Punya manajemen bisnis yang bagus. Punya yayasan, punya sekolah, punya pesantren, ya, usaha, ya, punya, mohon maaf nih, upline, downline dan sebagainya. Banyaklah dia miliki. Itu Masya Allah. Amwal wabadin, jannat wa anhara. Artinya apa? Kalau Allah sudah membuka pintu langit, dengan cara istighfar luar biasa. Itu rezeki seperti air bah. Rezeki seperti air bah. Dengan cara apa? Lepaskan perisai dosa. Artinya apa? Yang keempat adalah jauhkan, hindari dari sesuatu yang mudah murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting buat kita. Masya Allah. Kami punya teman di daerah Bekasi Utara, dia punya mobil baru. Dia mengatakan, Ustadz, saya punya mobil nggak pakai otak, Ustaz. Nggak pakai otak, iya. Maksudnya, iya, saya ngaji, dia bilang, Abi, ini surat Nuh ayat 10 sampai ayat 14, cakep banget ini. Yuk kita amalkan, ya istighfar sehari itu bisa 5.000 kali. Pagi siang malam istighfar, gitu. Ada 4 yang dilakukan, istighfar, sholawat, ya, istighfar, sholawat, sedekah semampunya. Ada kotak amal 10.000, 20.000. Yang keempat apa? Sholat tepat waktu. Ini amal sederhana ya, gitu ya. Istighfar, sholat tepat waktu, apa lagi? Istighfar, sholat tepat waktu, sholawat dan sedekah. Udah, Masya Allah. Tiba-tiba sebulan kemudian dapat telepon. Bro, lu masih main percetakan lu? Gitu. Ada mana mas nih? Bantuin dong nih, buat spanduk nih. Ini partai besar nih, jumlah besar, budgetnya 1 miliar. Tolong bantuin dah. Nanti insya Allah dah untungnya lumayan dah gitu. Oh siap dah. Sebetulnya udah nggak main percetakan sudah 3 tahun yang lalu. Oke lah, saya bantu dah. Itu Masya Allah luar biasa. Dia bantu dalam hitungan 2 pekan saja ngebantu buat spanduk. Allahu Akbar. Dia dapat untung 135 juta, langsung dibelikan mobil. Maka dia katakan, saya punya mobil nggak pakai otak. Kerja 25 tahun di PT, nggak punya mobil. Itu istighfar 5.000 kali per hari, subhanallah. Itulah membuka pintu langit. Dahsyat ya. Itu. Kenapa perisainya dibuka? Dia tinggalkan kemaksiatan, dia sholat tepat waktu, dia sedekah, dia sholawat. Luar biasa. Itu. Maka berikutnya kembali yang kelima kita lihat, ayo membuka pintu langit. Dengan cara apa? Mencari media yang mempercepat akselerasi, yang percepatan akselerasinya sangat hebat. Memiliki media-media yang percepatannya sangat kuat sekali menuju langitnya. Saya mengatakan cara yang sangat mudah dan tidak ada penghalang manusia kepada Allah 2. Yang pertama adalah salat, betul ya? Salat itu adalah ibadahnya seorang hamba, tanpa penghalang makhluknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Isra Mi'rajnya Nabi mendapatkan salat, tidak ada penghalang antara Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala. Kana qaba qausaini aw adna. Tidak ada pembatas antara Rasul dengan Allah, lalu mendapatkan mandat salat. Maka salat itu adalah membisik ke bumi, membisik di bumi terdengar ke langit. Yang kedua yang tidak ada penghalangan adalah doa. Ayatnya 186 surat Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Allah tidak mengatakan wa idza sa'alaka 'ibadi qul fa inni qarib. Harusnya kalau ada salah ada kata kulnya. Tadi kulnya dihilangkan, tidak ada. Seakan-akan Allah mengatakan urusan doa tidak ada penghalang antara hambaku dengan aku. Nah pertanyaannya terkadang, ya sholat sudah kita lakukan, doa kita dilakukan. Adakah media lagi untuk percepatan? Ada. Media itu adalah al-amal saleh. Al-as saleh. Perbanyak amal saleh. Amal saleh yang
percepatannya hebat 3. Percepatan yang hebat adalah 3. Hadisnya, hadis surah Muslim tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua dan terjebak pintunya tutup dengan batu besar. Begitu ya. Yang pertama, apa kisahnya? Dia katakan, ya Allah, aku punya seorang ibu, sudah usia uzur. Ketika aku tinggalkan ibuku dan aku lupa belum memberikan air minum dan sarapan makanannya, aku buru-buru pulang ke rumah. Lalu bagaimana? Lalu aku suapkan makanan ke mulutnya. Ya Allah, aku lakukan ini karena aku cinta kepada ibuku, karena Engkau, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukakan pintu tersebut. Media ayah bunda, anak-anak kita sayang, bapak ibu yang dirahmati Allah, perhatikan media yang sangat baik agar kita bisa melaksanakan doa tersebut. Medianya adalah bakti kepada yang ada saudara kita. Saya punya teman, subhanallah, dan ini kisah nyata. Dia pengen punya mobil, dia untuk ibunya, pengen nganter ibunya ke mana itu, ke rumah sakit karena harus cuci darah. Ini sama Allah, ya Allah, semoga punya mobil. Dia nabung, dapat 100 juta. Dia telepon sama ibunya, Bu, semoga punya mobil ya. Amin, gitu tuh. Ya. Lalu dia datangi sebuah showroom tempat jual mobil, gitu ya. Dia pesan mobil yang bagus untuk ibunya. Harganya mahal, 550 juta. Kata manajernya, ini kalau uang 100 juta modalnya, DP-nya berat nih untuk per bulannya. Mendingan cari yang second dah. Terdiam diri, udah bismillah dah, insya Allah dah cari yang second gitu. Ketika pemuda ini mau keluar dari showroom tersebut, ditanya, untuk apa tuh mobil baru? Enggak sih, ingin melihat ibu senyum. Ya, saya sudah datang ibu, minta ridhonya, semoga punya mobil, ya Allah, gitu. Ya, ingin bahagian ibu aja sih. Ya, kalau Allah ridho, alhamdulillah. Kalau enggak, ya kalau Allah juga sih, gitu. Cari yang second. Rupanya sang manajer ini ternyuh hatinya. Gitu. Nah, 2 hari kemudian sang manajer mendatangi rumah pemuda tersebut. Karena alamatnya ada tuh, ya, di formulir kedatangan tersebut. Ya, yang sudah hampir mau beli, tapi dilihat per bulannya berat, preminya, maka nggak jadi kan. Si manajer tiba-tiba datang ke rumah pemuda tersebut. Kaget si pemuda, loh Bapak datang ke sini apa nih? Nggak, mau nanya, serius nggak beli mobil? Serius Pak, insya Allah. Tapi nggak cukup kan uangnya. Gitu. Coba kalau saya lihat ada nggak uangnya? Nah, dikeluarkan uang 100 juta. Senang tuh. Gitu. Coba bisa ambil kertas dengan pulpen? Oh boleh. Berharap mungkin preminya bisa dapat potongan 30%, 20%. Ketika kertasnya itu datang, ditulis tuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, pembelian mobil dengan harga 550 juta rupiah, dibayar 100 juta cash, sisanya lunas. Masya Allah, 450 juta. Taruh itu yang namanya materai tanda tangan. Mas, nanti sore ambillah ya mobilnya. Luar biasa. Pertanyaannya, kok mendapatkan hak itu dari mana? Karena medianya adalah orang tua. Itu. Ini subhanallah. Ibu tercinta. Maka ketika Anda pengen hadir apa-apa, utamakan ibu. Ayo, Anda pengen buka usaha, pengen bisnis apakah, bilang, ya Allah, saya ingin menghajikan ibu. Demi Allah, dimudahkan. Ya Allah, saya ingin punya kebun, punya bisnis tertentu. Ya Allah, pengen berusaha. Ya Allah, ingin umrohkan ibu tercinta. Demi Allah, dimudahkan. Asalkan ibu tercinta. Betul ya? Ada 3 hal nih. Yang kedua, awal coba. Media yang sangat hebat ke langit. Datang ke langit itu membuka pintu langit. Yang kedua adalah sedekah. Kenapa sedekah? Sedekah itu menyelamatkan orang yang kesulitan. Dan kebaikan kita kepada orang yang kesulitan itu sebetulnya kebutuhan kita, bukan kebutuhan si pengemis ini, bukan kebutuhan yatim. Jangan mengatakan, saya datang yatim nih kebutuhan kamu ya.
Sebetulnya ketika kita sedekah, memberi itu adalah kebutuhan kita. Karena kita butuh pahala, gitu ya. Yang hebatnya lagi, punten nih, kalau kita beramal soleh. Ayo, fokus, perhatikan semuanya teman-teman. Ini kalau Anda mendapatkan ada orang naik motor, bawa anaknya, suami istri kecelakaan, jatuh dia. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita rasakan? Sedih. Betul kan? Gelisah, resah, kasihan. Ya. Sifat hati kita ketika melihat ada orang jatuh, sedih, gelisah, resah, kasihan, betul? Ini kan, Masya Allah, sampai-sampai tuh air mata kita netes, ya Allah, kenapa nih Allah? Mas, ayo, kita bawa ke rumah sakit. Kita bawa tuh ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, masuk IGD, dokternya keluar, mengatakan, Pak, alhamdulillah nih, suami istri dan anaknya selamat, insya Allah, nggak apa-apa dah. Perasaan kita apa? Plong. Sedihnya hilang, resahnya nggak ada lagi. Lihat kasihannya pun udah mulai berkurang, ya kan? Enak nih. Ya, kegalauan diri pun udah hilang. Nah, pertanyaan sederhana, kita melakukan kebaikan itu sejatinya sebenarnya untuk siapa? Bukan untuk suami istri yang kecelakaan itu. Kita melakukan kebaikan itu sejatinya untuk kita. Untuk kita. Maka Allah mengatakan, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kata Allah, kalau engkau melakukan kebaikan, sejati kebaikan itu. Nah, ini masalah. Yang terakhir, jamaah yang hebat melesat membuka pintu langit adalah apa itu? Investasi amal saleh. Investasi, maaf. Yang ketiga adalah hilangkan dosa-dosa kita. Jauhkan diri dari perbuatan dosa. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, pelajaran yang semoga berharga bagi kita semuanya, dan kita seharusnya bisa membuka pikiran tersebut dengan amal-amal terbaik kita. Begitu ya. Dan saya ingin mengatakan, orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang bekerja di luar batas rata-rata. Orang sukses itu adalah orang yang melakukan hal-hal yang di luar rata-rata manusia yang lainnya. Artinya apa? Ketika Anda ingin punya hajat yang besar, lakukan amalan-amalan yang besar. Betul ya? Saya melihat ada seorang kiai kok punya pesantren 8 hektar, tambah lagi 15 hektar, tambah lagi 20 hektar. Masya Allah. Kita tercengang, apa sih amalannya gitu. Beliau bukan pakar bisnis. Beliau totalitas 24 jam di pondok begitu. Dia punya amalan apa? Rupanya muridnya mengatakan, kami pernah melihat beliau itu mulutnya kumat kambing. Ketika keliling ada satu tanah 1 hektar yang dia ingin miliki kepada Allah, maka di tanah itulah dia salawat 1000 kali. Dia bertasbih 1000 kali, mengatakan, ya Allah, pengen punya ini Allah. Nah, zikir dan salawat itu bergetar sampai arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi? Orangnya datang mewakafkannya. Ini amalan-amalan di luar rata-rata. Dan sholatnya nggak cukup dengan qobliyah ba'diyah. Sholat tepat waktunya, tambah qobliyah ba'diyahnya, tambah tahajudnya. Nah, tahajudnya mohon maaf 1 juz. Itu subhanallah, pantas tuh pintu langit terbuka. Masya Allah, menolong hambanya. Dan ia punya puluhan hektar lagi. Alhamdulillah. Nah, itu kira-kira ya. Nah, ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan berbahagia ini. Ayo kita semangatkan diri, menguatkan nilai ruhiyah ini untuk membuka pintu langit dan kita mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Barakallahu fikum. Astagfirullah alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustaz Zainal yang sudah memaparkan kepada kita semua bagaimana kita bisa membuka pintu-pintu langit. Masya Allah ya. Ternyata banyak hal-hal yang sebetulnya sangat mudah kita kerjakan, tapi kadang-kadang kita terlupakan, bahkan terlewatkan itu untuk menutup pintunya Allah SWT. Salah satunya adalah yang sangat keresahan di hati saya adalah bagaimana kita mengutamakan ibu, mengutamakan orang tua. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang masih memiliki orang tua, mari saatnya kita menomorsatukan mereka ya, dan insya Allah dengan begitu kita sudah membuka satu pintu langitnya Allah insya Allah. Samping juga tadi banyak sekali amalan-amalan lain yang sebetulnya sangat mudah, tapi kadang-kadang ini suka lupa Ustadz ya.
Dan insya Allah dengan kita sering mengikuti kajian Al-Fida seperti ini, insya Allah kita akan terus diingatkan kembali seperti ibaratnya ketika kita berjalan, maka kita akan dituntun untuk kembali ke jalan yang lurus, ya insya Allah, dengan bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang menjauhkan diri dari kemaksiatan dan sebagainya, dan tentu saja dengan amalan-amalan pribadi yang Masya Allah ya kita bisa kerjakan, kita bisa laksanakan, dan insya Allah semua itu adalah jalan-jalan kita untuk membuka pintu langitnya Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian tadi ada mungkin pertanyaan dari teman-teman sekalian yang ingin bertanya, boleh di chat ya. Saya berikan kesempatan 2 penanya, baik Bapak Ibu guru ataupun dari orang tua siswa, silahkan di chat. Apakah ada yang mau bertanya? Raise hand. Terlebih dahulu dengan raise hand dulu. Ini ada satu pertanyaan Ustaz. Soalnya Ustaz, namun mungkin agak menyimpang dari materi yang sekarang, mudah-mudahan masih diizinkan. Pertanyaannya adalah, perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Limaliyah, li jamaliha, li nasabiha, wa diniha. Saya bisa pahami kenapa dinikahi karena kecantikannya, nasabnya, dan agamanya, namun apa alasan perempuan dinikahi karena hartanya, Ustaz? Ya. Alasan harta nih, Ustaz. Iya. Silakan Ustaz, langsung bisa dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertanyaannya. Ini agak melebar, nggak apa-apa lah ya. Mungkin dikaitkan juga dengan pintu langit. Iya. Nanti ada rubrik khusus buat tanya. Dan ya perlu diinformasikan juga bahwa rubrik tanya jawab ini insya Allah nanti di channel Al-Fida TV akan ada rubrik tanya jawab khusus. Jadi teman-teman yang mungkin tidak bagian pertanyaan hari ini nanti bisa bertanya di situ, dan insya Allah akan langsung diasuh oleh Ustaz Zana Mustaqim. Begitu Ustaz ya? Insya Insya Allah. Allah. Baik, langsung jauh Ustaz. Baik, terima kasih ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah. Nabi pernah bersabda dalam hadisnya, tunkahul mar'ah li arba'in, li jamaliha, wa li hasabiha, wa li maliha, wa li nasabiha, wa li diniha, fadfar bizatid din taribakilha. Artinya, wanita itu dinikahkan 4 perkara. Perhatikan pointer-pointer yang disebutkan. Yang pertama, li jamaliha, karena kecantikannya. Kenapa Nabi menyebutkan poin kecantikannya? Karena normal laki-laki itu mencari cantik duluan. Cantiknya dulu. Lihat cakep atau enggak nih. Itu kan begitu. Ya. Yang kedua, li hasabiha, karena hartanya. Ya. Karena kalau ada perempuan wanita yang cantik dan kaya, wah luar biasa itu. Itu nikah kita modal karung goni doang ya. Kemudian yang ketiga, lina sabiha, dia keturunan bagaimana, darah biru atau biasa? Ya, darah loreng nih. Ya. Apakah biasa orang-orang yang ningrat atau kastanya kasta rendah? Ya, ini hal yang normal. Nabi sudah melihat dalam kehidupan sosial seperti itulah, ya kan? Benar menyebutkan lidiniha dan agamanya. Poin agama yang terakhir menjadi titik fokus, gitu. Artinya, Fazfar bidatin, Nabi menyebutkan coba yang agama ini difokuskan. Fazfar zofiro itu kita sering mendengar hadis, man sabara zafira, man jada wajada, man sabara zafira. Barang siapa yang sabar, dia akan beruntung, zafira. Maka yang mengatakan fazfar bidatin, beruntunglah mereka yang mengambil agamanya. Maka agama itu poinnya poin sempurna 1. Sedangkan kecantikan 0, 0. Ya kan? Ya. 0. Ketampanan, kecantikan 0, kekayaan 0, nasab pun 0. Kecerdasan 0. Tapi agama 1. Ya. Apalah artinya? Mohon maaf, dia cantik, ya kan? Dia cantik, dia nasabnya bagus, hartanya banyak, tapi nggak ada agamanya. 0 semua. 0 semuanya, sampai pun jutaan 0, nggak ada satunya. Nggak ada apa-apa, blank. Tapi ketika dia punya agama, din, agama, dan jamal, 10 lumayan, walaupun nggak kaya. Gitu ya. Ada jamalnya, ada dinnya, agamanya, punya jamalnya, 10, punya nasabnya, keturunan bagus. Anak kiai, alhamdulillah 100. Betul kan?
Dia punya agama, dia punya jamal, kecantikan, dia punya nasab yang bagus, keturunan, dan dia kaya raya. 1000 dong. Alhamdulillah. Tapi kalau dia cantik, kaya, betul ya? Cantik, kaya, pinter, nasabnya bagus, tapi nggak ada agamanya, 0 semuanya. Nggak penting masalah begitu. Maka ayo nih, cari agamanya. Ya, saya punya nenek dulu tuh kalau ngelihat wanita pakai baju ketat, pakai pakaian minim, itu nenek namanya orang kampung bilang, nih bocah perempuan gak cocok dijadikan ibu bagi anak-anak lu, gitu. Ini mah bocah perempuan cukup dinikmati doang, setelah itu dibuang. Ya Allah, seorang nenek saja yang mohon maaf pendidikan agamanya nggak tinggi, dia tahu tuh ini wanita nggak layak dijadikan seorang ibu bagi anak-anaknya. Bagaimana ingin menjadi seorang ibu punya anak yang sama kalau ibunya induknya seperti itu? Fakir syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa bagaimana bisa memberi? Orang yang punya ilmu agama apa yang akan diberikan kepada anak-anaknya? Apalagi ibu tidak punya ilmu agama, masya Allah, apa yang diberikan kepada anak-anak? Jadi agama yang utama, Ustaz, ya, Mama. Agama utama. Ini ada pertanyaan berikutnya, Ustaz, tentang bagaimana menjaga niat dan perbuatan kita agar tetap ke Allah itu terjaga dari awal sampai akhir. Karena ketika di awal kadang-kadang kita fokus ke Allah, tapi di perjalanan di akhir kadang-kadang melenceng. Itu gimana, Ustaz? Subhanallah, ini bagus lagi pertanyaannya. Ya, bagaimana hati terjaga untuk senantiasa connectingnya kepada Allah? Bagaimana? Yang pertama adalah minta kepada Allah. Ya, Allah tuh senang minta kepada hambanya. Contoh nih, ya kan? Pagi-pagi kita sudah diajarkan doa. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin. Betul? Wasit fa'timma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sataka fid dunya wal akhirah. Minta kepada Allah nikmat ini dari Engkau ya Allah. Matai dari Engkau ya Allah. Tolong arahkan dalam kebaikan-kebaikan. Kan begitu tuh. Pagi-pagi kita minta kepada Allah. Malam hari dalam sujud kita minta kepada Allah. Apa itu? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ini terkadang kita malu minta sama Allah dan malas minta kepada Allah. Iya. Yang kedua azkar, zikir kita pagi siang malam dan di sela-sela aktivitas kita itu menguatkan koneksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika dalam jenak-jenak kehidupan dan kerja kita tiba-tiba melenceng, nanti Allah luruskan, Allah tegur. Ini poin yang pertama nih. Gitu ya, minta kepada Allah dan perbanyak zikir, nanti terarahkan hati kita kepada Allah. Yang kedua, suhbatus soleh, berteman dengan orang soleh. Kenapa? Di tengah jalan terkadang menyimpang tuh. Ada kalanya pulang kerja, kita kongkok sama teman-teman, ikut biker, ikut sepedahan, tapi nongkrongnya di warung-warung, kan? Itu masalah. Tapi kalau kita punya teman yang soleh, dahsyat. Nggak usah jauh-jauh, udah. Grup WA kita, ikut grup WA Majelis Taklim Al-Ikhlas, betul kan? DKM Nurul Hidayah. Kira-kira status isinya apa? Bagus-bagus semua, nasihat, gambar masjid, Masjidil Haram. Tapi ketika Anda punya grup teman-teman alumni SMA dan itu mohon maaf teman-teman yang umum, bahkan punya teman khusus lagi, tulisannya grupnya grup gelowers, kumpulan orang-orang gelo. Itu kira-kira foto apa yang dibuat ya? Ya kan gitu. Baik Ustaz. Kayaknya pertanyaan masih banyak banget Ustaz, terus bermunculan. Tapi tadi sudah kami sampaikan bahwa insya Allah nanti ada rubrik tanya jawab bagi teman-teman yang merasa pertanyaannya belum terjawab. Nanti insya Allah kita tanggapi di rubrik tanya jawab di channel Al-Fida TV. Dan semakin banyak pertanyaan berarti semakin banyak yang membutuhkan pencerahan dari Ustaz Zainal yang insya Allah menjadi pengasuh langsung dari rubrik ini insya Allah. Dan sekali lagi jazakallah pada seluruh peserta pengajian bulanan Al-Fida TV pada hari ini, pada seluruh pegawai Al-Fida mulia, Bapak Ibu, wali murid yang dirahmati Allah serta hadirin sekalian yang berbahagia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, mengingat waktu yang sangat terbatas kita karena sebentar lagi sholat Jumat ya. Kami mohon maaf tidak bisa menjawab semua pertanyaan dan insya Allah mungkin saat tadi bisa catat pertanyaan ada bagaimana 40 tahun belum harus Aisyah dengan keluarganya, bagaimana buka pintu langitnya dan sebagainya. Saya kira banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik, tapi mengingat waktu sekali kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz Zainal Mutakin yang sudah berkenan hadir di Al-Fida TV, dan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan untuk beliau, dan insya Allah
Allah kita akan bertemu di rumah tanya jawab dan juga sesi-sesi pengajian bulanan dari Al-Fida TV selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, jazakallah Ustaz Zainal Mutakin dan seluruh keluarga besar Yayasan Pendidikan Al-Fida, Sanudin Rivaldi dan semuanya Bapak Ibu guru serta Bapak Ibu wali murid yang dirahmati Allah. Kami mengucapkan jazakallah khairan katsiran dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri pengajian bulanan kita pada hari ini dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, ada kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.